Drama ini menceritakan Lee Uyong, seorang manajer pembelian di Hotel The Hill yang memutuskan untuk mencari cinta melalui kencan buta karena tekanan untuk menikah. Ia terjebak di antara dua pria bernama Song Tae-sop dan Shin Ji-soo, dan drama praktikal Guide to Love pun dimulai. Uyong tergolong wanita yang jorok. Ia senang dengan kamarnya yang berantakan. Ia tinggal bersama ibunya bernama Jung Im. Di hari libur, ia sedang asik berlatih gym. Tiba-tiba temannya bernama Nari menghubungi dan memintanya datang ke hotel karena restoran mereka kekurangan ikan kod untuk resepsi kedutaan Inggris malam ini. Permintaan tambahan menu ini memang mendadak. Nari memintanya agar Uyong bisa mendapatkan ikan yang mereka butuhkan. Sementara semua pegawai hotel sedang sibuk mempersiapkan acaranya. Di pasar ikan, Uyong baru mendapatkan separuh ikan kod yang dibutuhkan. Mereka harus terus mencari kekurangannya. Setelah mendapat informasi dari pedagang ikan, jika stok dagangannya telah dipesan hotel lain, kemudian Uyong mendatangi Hotel Season Plaza dan berhasil membawa kekurangan ikan kod dari hotel tersebut. Season Plaza? 감사합니다. 30 menit sebelumnya, Uyong menemui manajer Cho Aram untuk meminta bantuannya agar hotelnya dapat memberikan ikan kod pesanannya. Dan Uyong berjanji akan memberikan informasi di mana Cho Aram bisa mendapatkan ikan forel di toko langganannya. Singkat cerita, Uyong berhasil mendapatkan ikan kod yang dibutuhkan. Namun tetap saja Nari mengocehinya karena mereka meminta bantuan hotel saingannya. Karena itu akan menandakan kelemahan manajemen hotel mereka. Nari juga menyinggung bahwa mereka ini kan masih jomblo. Jadi mereka berdua seharusnya ada banyak waktu untuk bekerja. Hyun Min yang disinggung masalah pribadi jadi sewot dan bertekad untuk mencari pacar. Namun ia tak mau lewat kencan buta. Sambil menunjukkan foto pria idolanya yang hanya terlihat tubuhnya berotot dan seksi. Menurutnya, walau mukanya hancur juga tak masalah. Waduh. Entah bagaimana mulanya, Uyong tiba-tiba saja dekat dengan adik kelas saat mereka satu kampus bernama Do Hyun, yang kini juga bekerja di hotel yang sama di bagian hukum. Jika dekat-dekat dengannya, si Uyong merasa jantungnya mau copot. Pulang dari resto, Do Hyun akan mengantarnya pulang dengan mobil berwarna merah, yang merupakan warna kesukaannya. Ia teringat saat masih kuliah, Do Hyun mengantarnya dengan sepeda warna merah. Saat itu Do Hyun berterus terang mengungkapkan perasaannya sambil memegang bunga. Sayang, Uyong menolak cintanya. Uyong pikir saat itu cinta mereka terlalu terburu-buru. Apalagi Uyong tak mau pacaran. Ia lebih baik bekerja paruh waktu dan belajar guna mempersiapkan masa depannya. Tolakan cintanya membuat Do Hyun serasa berjalan di atas awan. Kembali ke masa kini, Uyong sepertinya mulai membuka hatinya untuk Do Hyun. Selain ia kini telah menjadi pria sukses, Do Hyun juga baik. Pulang ke rumah, ia begitu bahagia dan senyum-senyum sendiri. Ih, takut. Karena mereka satu tempat kerja, tentu akan bertemu setiap harinya. Pa Eun menawari Uyong kencan buta dengan pria yang dikenalnya, tapi Uyong menolak. Walau keberatan dan telah diprotes, Pa Oh sebagai atasan mereka menyuruh Uyong dan Hyung Min untuk survei ke perkebunan di Bosong, yang lokasinya jauh di luar kota. Mengetahui rencana mereka, Do Hyun sebagai tim hukum juga ingin ikut bergabung. Esok harinya dengan menggunakan mobil hotel, mereka memulai perjalanan jauh. Tiba di lokasi, Ah Juma pemilik tempat akan membaginya menjadi dua kelompok, yaitu kunjungan ke perkebunan teh dan kunjungan ke lokasi pabrik. Sementara Do Hyun hanya jadi fotografer untuk memfoto aktivitas mereka. Setelah melihat foto-foto yang dikirim Do Hyun, Hyung Min mulai curiga jika Uyong dan Do Hyun berpacaran.
Sesuai janji malam itu mereka bertemu, Uyong harap-harap cemas apa kira-kira yang akan disampaikan Do-hyun. Apakah malam ini Do-hyun akan mengungkapkan kembali perasaannya dan mereka akan jadian? 보성이 일 때문에 온 거 아니에요. Saat bertemu, Do-hyun mengaku ikut dengan mereka bukan untuk bekerja. Lalu ia menceritakan masa lalu sehabis cintanya ditolak Uyong, bahwa Do-hyun kesulitan menyelesaikan kuliahnya. Kemudian topik pembicaraan Do-hyun bergeser, mengarah bagaimana jika teman satu kantor berpacaran. Tentu jika hal itu terjadi, mereka akan menjadi perhatian teman-temannya. Yang tak diduga di saat Uyong telah membuka hatinya untuk Do-hyun, ternyata kali ini Do-hyun bukan mengungkapkan cintanya pada Uyong, tetapi ia meminta Uyong untuk mencomblanginya dengan Sae-byok. Nah lo, 새벽 씨랑 둘이 얘기 좀 할 수 있게 도와줄래요? 새벽이? Do-hyun ingin mengajak Sae-byok berpacaran. Walah, runtuhlah dunia ini. Alasan Do-hyun yang selalu mendekati Uyong hanya dikarenakan ia selalu bersama Sae-byok, walau Sae-byok hanyalah pegawai magang. Dengan kata lain, si Uyong kegeeran, hingga terjadi salah paham. Bagaimana mungkin ia yang sudah membuka hatinya, kini harus mencomblangi cinta Do-hyun. Setelah pengakuan itu, wajah Uyong jadi memerah, terlihat letih lesu tak bergairah. Munculnya Hyunmin dengan membawa soju ingin mengetahui alasan Do-hyun ikut dengan mereka dan rela untuk menyopirinya dengan jarak yang begitu jauh. 진실만 말하자고 얘기했는데 좋아하는 사람 따라서 Karena terus di pojokan Hyunmin, akhirnya Do-hyun mengaku jika ia mau melakukan itu demi wanita yang dicintainya, yang tak lain adalah Sae-byok. 그럼 따로 있어요. 새벽 씨. Pengakuannya tentu membuat semua terkejut, terutama Sae-byok. Ia tak menduga jika Do-hyun menaruh hati padanya. Tak tahan dipermalukan, Uyong yang sudah mabuk pergi ke perkebunan teh. Ia malu karena selama ini telah salah paham. Setelah berjalan tak tentu arah di tengah perkebunan, barulah ia menyadari bahwa ia telah berada di tempat yang sepi dan ketakutan. Dan kondisi mabuknya pun hilang seketika. Ia tak tahu ke arah mana harus kembali ke penginapan, hingga Ahjuma pemilik tempat menemukannya dalam ketakutan. 출입금지 표시 못 봤어요? Tumpukan toples teh membuat Uyong penasaran. Ia menduga jika daun teh semakin lama disimpan akan semakin enak rasanya. Pendapat itu ternyata salah. Menurut Ahjuma, daun teh yang lama akan layu dan akan kehilangan nilai pasar seiring waktu. Sementara pucuk daun teh terbaru akan tumbuh setiap tahunnya. Ucapan ini mengingatkan Uyong pada dirinya sendiri, betapa ia sudah mulai kehilangan nilai pasar. Bener juga ya. Cewek yang lebih seger kan pasti banyak. 우영 씨, Tak sadar Uyong menangis mendengar cerita si Ahjuma. Ahjuma menduga jika Uyong menangis gara-gara mendengar daun teh yang ia ceritakan. Melihat Uyong menangis, si Ahjuma jadi kebingungan sendiri dah. Hade koplak. Esok hari pun tiba. Uyong menutupi bintilannya dengan memakai kacamata cengdem. 갑자기 가버린 거예요? 근데 넌 왜 이렇게 손목을 막 잡아? Setelah kecewa oleh Do-hyun, tak ada rotan akar pun jadi. Lalu Uyong menerima ajakan kencan buta dari Pak Eun, ia bernama Song Tae-sop. Lagi-lagi Uyong terkejut karena Song Tae-sop mengajak berkencan untuk menikah. Hingga tangannya menyenggol gelas dan menumpahkan kopi ke bajunya yang membuat gelas itu pecah. Gara-gara ini membuat kencan buta pertamanya jadi berantakan dan mereka harus berpisah. Tak mau diantar pulang, Uyong malah melihat Tae-sop melintas dan terkejut ia mengendarai Mercedes. Di tempat lain, selain menjadi relawan untuk mengurus anjing, Tae-sop juga bekerja di studio home. 3 hari setelah kencan pertama, Uyong gelisah karena belum mendapat kabar dari Tae-sop. Pulang kerja, Tae-sop mendapat insiden, punggungnya terjedot meja hingga ia tak bisa bergerak. 90 jam setelah kencan pertama, Uyong masih menunggu kabar dari Tae-sop. Untuk meningkatkan kualitas makanan terbaik, hotel melakukan tes food untuk tetap menjaga buah-buahan yang disediakan agar tetap yang terbaik. Tak munculnya Tae-sop ke kantor membuat Eun-ho mencarinya.
Ternyata Taesop masih tergeletak di lantai karena tubuhnya tak bisa bergerak. Hingga Eunho datang menjemputnya dan mendapati Taesop sakit. Lalu ia membawanya ke tabib dan didiagnosa bahwa otot punggung ada yang terjepit. Ia harus melakukan akupuntur. Selesai treatment, Taesop kembali bisa berjalan. Pulang dari acara makan malam, tak sengaja Uiyong bertemu dengan Taesop yang akan pergi ke bandara untuk dinas luar. 태섭 씨가 봤어요? 얼굴이 빨간데. Taesop berjanji akan mengirimi pesan padanya. 111 jam setelah kencan pertama, Taesop belum membahas pesan yang dikirim Uiyong. Sementara Sep memberikan buah gratis untuk mereka karena resep baru ini memuaskannya. Seseorang bernama Lee Jong mengirim pesan pada Uiyong. Ia mendapatkan nomor ponsel dari Bu Nari. Lee Jong mengajaknya berkencan di hari Sabtu. Setelah mengecek ponselnya, pesannya belum juga dibaca oleh Taesop. Lalu Uiyong membalas pesan Lee Jong bahwa ia bersedia bertemu dengannya. 비스 잘 어울렸거든요. 뭐 하느라 이제 와서. Tak diduga, kencan yang sudah direncanakan dengan orang lain mulai terganggu dengan jawaban pesan dari Taesop yang juga mengajaknya bertemu di hari dan jam yang sama. Saking semangatnya, si Uiyong sudah datang lebih dulu di kafe. Ia berpikir jika pria kencan butanya ini hemat. Mungkin ia hanya ingin minum kopi, lalu jika tak cocok akan segera minggat. Jadi biaya yang dikeluarkannya tak akan mahal. Wah, bener juga tuh. 그리고 뭐 얼굴이면 예. Beberapa saat kemudian, Lee Jong pun datang. Uiyong terkejut karena pria ini tampan tak seperti yang diceritakan Nari. Namun omongannya ketus dan penampilannya bertato. Lee Jong kesal mendengar Uiyong selalu menanyakan masalah pekerjaan dan uangnya. Ia menduga jika wanita ini pangeretan. Tersinggung dengan ocehannya, untuk menjaga gengsi Uiyong yang akan membayar minumannya. 돈 얘기만 하잖아요. Namun tak diduga, si Lee Jong yang memang muka tambeng malah memesan kembali makanan dan minumannya. Baru saja bangun dari kursinya, Uiyong dikejutkan dengan kemunculan Taesop di kafe tersebut. Dengan mengendap-endap, Uiyong segera kabur dari kafe tersebut dengan cara merangkak. Namun terjadi salah paham hingga ia berteriak dan jadi ketangkap basah oleh Taesop. 무슨 사람이에요? Kacaunya lagi, Lee Jong berakting dengan mengaku bahwa ia adiknya Uiyong. Padahal yang Taesop tahu jika ia anak tunggal. 외동 맞아요? 아니, 전 사촌 동생이고. Mendengar itu, Lee Jong pun merubah statusnya menjadi sepupunya. Keluar dari kafe, Lee Jong menjelaskan kesalahpahamannya. Lalu Lee Jong mengajaknya lagi untuk minum di tempat lain. Kali ini, Uiyong membalas perlakuannya dengan memesan makanan yang ia mau. Taesop menduga jika mereka sedang kencan buta. Keduanya yang sudah mabuk hingga tak dapat mengontrol obrolan mereka. 소개팅은 왜 나왔어? Keluar dari resto sudah malam. Bukannya pulang, mereka melanjutkan untuk bermain di taman. Esok harinya, Uiyong menceritakannya pada Nari bahwa mereka bersenang-senang. Sementara Lee Jong terbangun setelah ponselnya berbunyi. Ia menerima pesan dari temannya yang menanyakan kencan butanya. Ternyata temannya itu yang sebenarnya teman Nari. Jadi Lee Jong hanyalah peran pengganti di kencan butanya karena sebenarnya Jong-u adalah penyuka lelaki. 알게 된 사람인데 커밍아웃 하기 싫었는데. 레비. Menu musiman di hotel mendadak ramai pengunjung sejak dibantu komentar di medsos oleh pemilik akun anggota K-pop. 걸그룹이고 자라. Kita diperlihatkan Lee Jong yang bekerja di sebuah kafe. Melihat ada gaun cantik yang didisplay, Uiyong tertarik untuk membeli. Saat akan memfitting gaunnya, ia dikejutkan dengan banyaknya pesan yang masuk ke ponselnya untuk mengajaknya kencan buta, hingga membuatnya stres. 안녕하세요. 반갑습니다. 연락인 거야? Seperti orang kesurupan, Uiyong memborong gaun apa saja yang diinginkannya. Hyungmin terkejut melihat jadwal kencan buta Uiyong yang begitu padat. Uiyong mulai menemui semua kencan butanya. Ada pria bernama Yongbak berusia 37 tahun pengajar matematika. Di tempat lain juga menemui pria bernama Jung Seo seorang pelatih rehabilitasi yang suka makan. Uiyong merasa kapok menemuinya lagi karena perutnya terasa akan meledak selama bersamanya.
Dan kencan butanya terus berlanjut dengan macam-macam pria. Sementara Taesop masih mengurus anjing dan mengirimkan anjing itu karena ada yang akan mengadopsi. Tiba di alamat rumahnya, penghuni rumah merasa kecewa dan menolak untuk mendapatkan anjing itu karena tak sesuai dengan foto dan terlalu kebesaran. Setelah adu mulut, mereka berakhir di kantor polisi. Munculnya Pak Eun malah membuat situasi tambah kisruh. Untuk membuat toko dadakan, membutuhkan kontraktor untuk mewujudkannya. Setelah rapat, diputuskan untuk menghubungi kontraktor Home di mana Eun-ho pimpinannya. Dua pria yang merupakan teman Do-hyun mencibir Sae-byok, yang dianggap hotel mereka hanyalah taman bermain. Tersinggung dengan ocehan teman-teman Do-hyun, maka saat bertemu Sae-byok ia menolak cintanya. 마음에 걸리고 취업이 제일 중요하거든요. Dengan alasan ia akan kikuk saat bertemu dengan Uyong, selain itu harus fokus pada pekerjaan magangnya. Maka gatotlah rencana si Do-hyun untuk mempunyai pacar, seiring dengan perginya Sae-byok. Di tempat lain, Eun-ho menolak untuk mengerjakan proyek Hotel Hill, karena mereka sudah banyak pekerjaan. Namun Taesop berniat untuk mengambil proyek tersebut. 반짝하고 끝나면 때려 부수는 거. 근데 해야겠다. Tak buang waktu, Taesop bergegas survei ke hotel tersebut. Tiba di hotel, Taesop melihat Uyong melintas. Uyong juga bertemu dengan kencan buta selanjutnya bernama Kim So-eun. Lagi-lagi Uyong merasa tak cocok. Nari meminta Sae-byok agar mereka membatalkan tawaran pada Home milik Eun-ho. Ia lebih memprioritaskan Home Edge untuk mengerjakan proyeknya. Saat mereka rapat, Home Edge menunjukkan proyek yang telah diselesaikannya dan sudah memiliki konsep rencana proyek untuk hotel mereka. Tampaknya mereka memang sudah siap. Sae-byok berbohong pada Uyong jika desain interior Home menolak tawaran mereka, 대표님한테서 연락이 왔는데 차질이 생기셔가지고 tanpa memberitahukan hal yang sebenarnya. Sementara Taesop telah menyelesaikan konsep proyeknya. Eun-ho jadi emosi setelah mendapat kabar dari Hill Hotel jika mereka membatalkan proyeknya dengan alasan keputusan internal. Padahal mereka belum bertemu di meja rapat. 투하 데리고 다녀오자. Pulang kerja, Soo-eun mengajaknya bertemu kembali untuk kencan yang kedua kalinya. Namun, Uyong dikejutkan dengan munculnya Lee Jong di kafe tersebut yang bekerja sebagai waitress. Walau tag namanya bernama Jisoo, yang tak dapat dibantah ia memiliki tato di lehernya. Karena penasaran, Uyong berpura-pura ke toilet dan menemui Lee Jong yang awalnya tak mengaku. Lee Jong tahu jika Uyong sedang kencan buta. Itu sebabnya ia penasaran ingin tahu tentang pria tersebut. Lalu ia menguping sambil membawa es batu. Rupanya Soo-eun memiliki niat jahat untuk mengerjai Uyong di motel. Uyong tak mau mendengar apa yang akan diberitahukan Lee Jong tentang rencana jahat Soo-yeon. Ia bahkan mengaku tak mengenal pria tersebut. Alasan ini membuat Lee Jong semakin melindunginya, hingga membuat Soo-eun marah dan menuduhnya PSK. Tuduhan itu malah membuat mereka berdua saling dorong. Dengan dongkol, Soo-eun pergi dari kafe. Uyong marah karena Lee Jong telah berbohong dan memalsukan namanya. Selain itu, ia menghancurkan kencannya. Lee Jong pun terus menguntitnya, memberitahukan nama asli dan pekerjaannya yang seorang aktor. Ia terpaksa mengikuti perintah seseorang untuk berkencan buta dengannya, sambil memberikan undangan pentas sanggarnya. Proyek toko musim sedang dikerjakan, namun mereka dikejutkan dengan artikel bahwa mereka melakukan plagiat dengan konsep yang sedang dibuat. Berita ini membuat pimpinan jadi marah. Proyek ini pernah dibuat di galeri tahun lalu oleh Homage. Tim promosi galeri yang melaporkan plagiat ini. 비슷한 시비에 휘말린 전적이 있던데 설마 알고도 봐준 건 아니죠? Karena terjadi kekisruhan, sebagai tim hukum hotel, Do-hyun yang berperan untuk mengurus masalah ini. Mereka tak dapat menghentikan proyeknya karena akan membuat nama hotel jadi rusak. Satu-satunya yang dapat dilakukan adalah mengganti rugi kepada pihak galeri. 팀은 돈 생각 말고 브랜드 욕 다 맞춰주세요. Karena situasi terdesak, Sae-byok akhirnya berterus terang jika ia yang membatalkan proyek pada studio Home atas perintah Bu Nari. Gilanya lagi,
Home Edge menjiplak karya studio Home yang sudah ditendangnya. 오마주가 카페한 것도 홈자고. 뭐라고? Usaha Uyong menghubungi Eunho untuk bertemu sia-sia saja, karena ia telah dikecewakan, apalagi ia juga telah membaca artikel tentang plagiat mereka. Walau sudah diberitahu mereka akan pergi, Uyong tetap datang ke studio Home. Tak disangka seorang pegawai kembali ke kantor dengan taksi. Di tempat lain, Jisoo mengintip para penonton dan berharap Uyong akan hadir. Singkat cerita, Uyong menyusul Eunho yang sedang piknik. 사드렸던 이유영입니다. Saat memanggil-manggil namanya di depan tenda, di waktu yang bersamaan Taesop membukakan pintu tenda hingga Uyong terdorong dan terjatuh di hadapan Taesop. Haduh, PA. Uyong terkejut jika Taesop adalah CEO Studio Home. Eunho heran karena Uyong tak tahu jika Taesop CEO Studio Home, padahal mereka pernah berkencan. 두 분이 공동 소개팅도 했다면서요? Uyong tahu mereka sedang camping setelah menanyakan dari pegawainya yang kembali ke kantor. Uyong menjelaskan bahwa kasus mereka ini sebenarnya pihak hotel tak tahu menau, tapi mereka juga bersalah karena tak memeriksa latar belakang Home Edge. Sebelum memberitahukan dengan proyek baru, Uyong harus lebih dulu berbasa-basi, lalu ia memberikan hadiah dari hotel untuk mereka, dan mengajak bermain Sua yang sedang merekam dengan ponselnya. 좀 아쉬운데. Malam pun tiba, mereka sedang menyiapkan makan malam. Makanan sudah siap, tapi Sua tak merasa lapar karena terlalu banyak makan camilan. Agar Sua tetap makan, Uyong dengan keahliannya membuat makanan khusus untuknya. Di dalam tenda, Sua sedang menggambar dan mengambil kertas proposal dari dalam tas Uyong. Waktu terus beranjak malam, kini mereka berdua membicarakan kencan buta yang pernah dilewati. Uyong sangat shock di saat Taesop mengajaknya menikah. Selain itu, ia terlihat santai saat mereka bertemu kembali di mana Uyong sedang kencan buta dengan pria lain. Ia mengira jika Taesop tak menyukainya. Walau ia agak katro dan kaku, namun Taesop selalu memikirkannya. Karena hari sudah larut, Eunho meminta Taesop untuk menyiapkan tendanya. Saat sedang mencuci piring, atasan Oh menanyakan kemajuan proyek mereka. Ia jadi ngoceh-ngoceh mendengar Uyong belum membicarakan proyeknya dengan Studio Home. Ternyata Taesop menguping pembicaraan mereka. Di lain tempat, Jisoo sedang memerankan dramanya. Uyong tak bisa menutup-nutupi lagi rencananya, karena proposal yang dibawanya telah diketahui Taesop. Ia terpaksa memberitahukan untuk mengajak kerjasama dengan Studio Home atas proyek tersebut. Dan Uyong tak jadi menginap di tenda mereka. Belum sampai di halte, bis terakhir telah melintas. Kini ia terkatung-katung sendirian. Hujan turun dengan deras. Eunho membatalkan untuk menginap di tenda. Sementara Taesop akan mencari Uyong karena tak menjawab teleponnya. Di tengah jalan, ia bertemu dengan Ah Jusi dan meminjam sepedanya, hingga berhasil menemukan Uyong yang sedang duduk di dalam halte. 이비를 다 맞고 온 거예요? Dan mereka kembali dengan berboncengan sepeda. Hingga sampai di gereja, kemudian mereka masuk ke dalamnya untuk bermalam di sana. Karena situasi dan suasana yang memungkinkan, mereka pun berciuman. Esok harinya, para jemaat gereja telah tiba dan melihat mereka masih tidur pulas. Mereka terkejut di saat terbangun dari tidur dan menjadi tontonan warga setempat. Uyong kecewa mendengar jawaban Taesop pada pastor bahwa mereka berteman, padahal semalam Taesop telah menciumnya. Mereka melanjutkan dengan naik kereta api menuju Seoul. Di kantor, Uyong diocehi atasannya karena tak berhasil membuat negosiasi dengan Studio Home. Atasan menyuruh mereka harus mendapatkan perusahaan pengganti hari ini. Beberapa saat kemudian, Taesop menghubungi dan akan datang ke hotel. Uyong mendatangi kafe langganannya. Lagi-lagi ia terkejut melihat Jisoo yang kini bekerja di kafe tersebut. 뭐야?
Ia juga meminta maaf karena tak bisa datang ke acara pentasnya. Beberapa saat kemudian, Taesop pun datang. Jisoo yang juga pernah bertemu dengannya merasa harus mengawasi pertemuan mereka. Taesop memberikan gambar yang dibuat Sua, yang ternyata digambar di kertas proposalnya. Taesop menyesal karena ia tak memberikan kesempatan Uyong untuk menjelaskannya semalam. Singkatnya, mereka akan bekerja sama. Pertemuan rapat pertama pun akan berlangsung, dan Direktur Eksekutif menyetujui untuk bekerja sama dengan Studio Home. 100년간 더 간결하고 느낄 수 있게 할 예정입니다. 모던하게 표현할 Selesai rapat, lalu mereka mengajak makan siang bersama. Proyek ini terwujud berkat kerja keras Uyong. 프렌드랑은 제가 연락하니까 그냥 언제든 연락 주세요. Dohyun memberitahukan Sae-byok jika waktu magangnya tinggal 1 bulan. Ia menyarankan agar Sae-byok bekerja di bank, namun sarannya ditolak. Sae-byok selalu merasa bersalah di proyek sebelumnya. Tapi Uyong memberikan kepercayaan padanya agar terlibat dengan proyek Home. Sementara Taesop belum mendapatkan furniture yang cocok buat proyeknya. Sebelum datang ke hotel, Taesop mampir ke kafe untuk membeli kopi dan kue buat mereka. Kemudian, Uyong mengantar ke kamar VIP yang juga akan ikut direnovasi. Taesop mulai memeriksa dan mengukur apa yang harus dikerjakan, termasuk lemari-lemari di kamar tersebut. Setelah bekerja sama dengan proyek baru, kini hubungan mereka menjadi dekat. 곧 봐요. Esok harinya, rencana Taesop untuk kembali ke hotel malah diminta untuk menemui klien tetap mereka di tempat lain. Padahal hari itu adalah hari persiapan di mana mereka akan membawa perlengkapan proyek. Di lain tempat, Dohyun sedang minum dengan temannya yang mengajaknya untuk kembali bekerja di firma hukum. 저택을 놀렸어. 로펌 다시 갈 생각은 정말 없어? Tim Studio Home tiba di hotel dengan membawa semua perlengkapan pekerjaan proyek mereka. Uyong tak melihat Taesop padahal ia berjanji akan datang. Mereka membawa perlengkapan proyek ke lobi di mana toko musim akan disetting. Dohyun yang sudah mabuk datang ke kafe untuk memesan minuman dan makanan buat yang kerja, agar ia mendapat perhatian dari Sae-byok yang ikutan lembur ngurusi proyek. 뭐야? 배달? Karena pesanannya banyak, sehingga Jisoo ikut membawakan pesanannya. Tak diduga ia bertemu dengan Uyong. Situasi jadi menegangkan setelah Dohyun yang sedang mabuk juga datang. Ia masih kesal dengan tolakan cintanya dari Sae-byok. 이 정도는 살 수 있는 거 아니에요? 선배만 아니었으면 레어 그 방해되게. Hingga mereka jadi adu mulut, karena Uyong dianggap telah menghalang-halangi cintanya. Semua jadi berantakan setelah Dohyun tak sengaja menumpahkan minuman yang baru saja dibelinya dan merusak peralatan mereka. Uyong terluka bakar karena tersiram kopi panas. Kemudian Jisoo membawanya ke rumah sakit. Taesop yang mendapat kabar buruk segera meluncur ke hotel. Untuk memastikan warna furnitur tak berubah karena siraman air kopi, maka mereka harus mempoles ulang untuk beberapa material. Sementara Uyong pulang dari rumah sakit malah bersepeda motor dengan Jisoo. Taesop menegur Dohyun yang menjadi biang masalah. Ia mengingatkan agar tak mengganggu Uyong. Taesop menghubungi Uyong, tapi ia malah mendapatkan ponselnya tertinggal di kolong material. Kemudian Taesop mengantarkan ponsel itu ke rumahnya. Namun ia dikejutkan dengan munculnya Uyong bersama Jisoo yang juga baru pulang motoran. 여기는 어떻게? 손을 놓고 갔더라고요. Ia menceritakan luka di tangannya karena tersiram kopi panas. Taesop menyesal seharusnya ia menemani pegawainya untuk menyelesaikan pekerjaannya. 행사 당일에 갑자기? 네. 빠져나는 꼭 필요한데. Esok hari, masalah lain datang di mana Pramutama alias waitress yang sudah mereka sewa mendadak sakit jadi tak bisa datang ke acara pembukaan toko musim mereka. 분들이 저희 호텔하고 너무 잘다고 들었는데 두 분 케미가 Pak Eun sangat senang karena renovasi kamar suite juga sudah diselesaikan. Pembukaan toko musim di lobi hotel dimulai. Ternyata Pramutama yang membantu mereka tak lain adalah Jisoo. Para tamu dan pemegang merek sangat puas dengan konsep mereka.
Lalu Uyong dikejutkan dengan datangnya Song Jua, seorang artis terkenal yang mewakili sponsor utama. Sukses dengan acara hotel, mereka melanjutkan dengan menutup acara di sebuah kafe. Taesop dan Uyong yang sudah mabuk berat malah tertidur di pinggir jalan. Mereka berusaha sampai di hotel, tapi mabuknya telah menghilangkan tenaga mereka, hingga Jisoo datang dan membawa mereka. Esok harinya, mereka terkejut karena berada di dalam kamar hotel, yang ternyata Jisoo yang membawa mereka ke sana. Setelah perginya Uyong dari kamar, kini mereka berdua saling menuduh agar tak dekat-dekat dengan Uyong. Tentu mereka berlomba untuk bisa mendapatkan hati Uyong. Pak Eun terkejut melihat kedua pria itu keluar dari kamar. Mereka juga terkejut karena takut dituduh homreng. Berawal dengan makan di kedai, lalu pergi menonton film di bioskop. Namun mata Taesop terganggu karena lensa kontak yang baru dipakainya. Mereka pergi dari bioskop dan melanjutkan untuk nonton film di rumah Taesop. Sayang, keasikan mereka dikejutkan dengan kemunculan ibu Taesop di rumahnya. Apalagi Uyong mengenal ibunya itu yang tak lain pemilik kedai langganannya. 사장님. Pertemuan mereka juga membuat Taesop terkejut, karena tak menyangka Uyong sudah kenal dengan ibunya. Dalam kesempatan itu, ibunya sudah tak canggung lagi dengan Uyong. Dengan spontan ia telah merestui hubungan mereka, karena menurutnya mereka pasangan serasi. Esok harinya, Uyong berolahraga dengan Jisoo untuk pergi ke tempat yang tinggi sambil menikmati pemandangan. Waktu magang Sae-byok berakhir, Pak Oh memberitahukan jika hotel tak dapat melanjutkan kontrak permanen untuknya. Sementara Do-hyun juga berhenti dari hotel untuk kembali bekerja di firma hukum. Berita berhentinya Sae-byok membuat kedua temannya bersedih. Hari itu, tim Studio Home melakukan pembongkaran proyek toko musim. Mengetahui Sae-byok diberhentikan hotel, kemudian Taesop mengajaknya bekerja di Studio Home, sambil melihat-lihat apa saja yang dikerjakan mereka. Uyong telah menjebak dirinya sendiri karena selalu memberi harapan pada Jisoo untuk selalu bertemu dengannya. 고마워. Karena hal tersebut, kini Uyong dihadapkan dengan cinta kedua pria yang selalu bersamanya. Dengan terus terang, Jisoo mengakui telah jatuh cinta padanya. Setelah mengungkapkan perasaannya, sesaat kemudian Taesop juga datang menemuinya. Ungkapan ini didengar oleh Taesop. Ia kalah langkah karena membiarkan Uyong dikencani pria lain. Kedua pria ini melakukan aktivitas kesehariannya. Mereka berusaha untuk menarik simpati Uyong, karena Uyong juga belum menjawab cinta Jisoo. Selama tinggal di hotel, Song Jua dibantu oleh Uyong. Hari itu ia akan kembali ke rumah. Sebagai perpisahan, Song Jua mengajaknya makan bersama. Mulai hari ini, Sae-byok bekerja di Home. Ia langsung membantu untuk mengirim perlengkapan proyek ke hotel, yang tentu membuat teman-teman terkejut karena Sae-byok kini bekerja di Studio Home. Jisoo mengikuti audisi akting. Seorang pegawai memberitahukan jika ia anak seorang artis Song Jua. Kemudian Jisoo membeli mobil baru dan langsung menjemput Uyong untuk mengajaknya makan siang di resto yang agak jauh. Atas ide Eun-ho, mereka bergabung pesta perpisahan Sae-byok dan pesta penyambutan sebagai pegawai baru Home, yang diadakan di kedai Bu Taesop. Dalam kesempatan itu, Uyong menjelaskan bahwa ia telah menyukai seseorang, jadi terpaksa harus menolak cintanya Jisoo. 나 태섭 씨 좋아해. 나한테 그때는 망설이지 말고 와요. Kembali dari resto, Uyong menggunakan taksi. Sayang jalanan macet sehingga ia terlambat ikut ke acara pesta Sae-byok. Sementara teman-teman sudah pada mabuk dan kelelahan. Uyong datang di mana mereka baru saja akan pulang.
Kemudian Uyong menyusul ke rumah Taesop tapi rumahnya kosong. Lalu Uyong kembali ke kedai ibunya dan menemukan Taesop masih menunggunya hingga tertidur. Malam itu Uyong memberikan jawaban cinta Taesop jika ia juga mencintainya. 나도 태섭 씨가 좋아요. 어디 가지 마요. Setelah memilih Taesop sebagai pacarnya, kemudian ia memperkenalkan kakaknya Sung Jae. Tim pembelian sedang merencanakan proyek baru agar hotel mereka tetap ramai pengunjung. 혹시 아세요? 저도 등록된 품목들이 꽤 있거든요. Kepala chef merencanakan menu bahtera rasa. Masalahnya bahan-bahan yang diperlukan akan sulit didapat. Ide ini disetujui Pak Oh. Karena makanan yang disajikan tergolong langka, ia berharap manajemen akan terkesan dengan rencana mereka. Sementara Sebyok resmi menjadi pegawai home. 농장 아는 사장님 한 분 없을까? 아마 여기는 없을 거야. 친구하세요? Uyong dan Nari mulai mencari toko sebagai pemasok guna mendapatkan bahan-bahan makanan yang dibutuhkannya. Di satu pedagang, Nari mendapatkan nomor ponsel penjual daging sapi harimau bernama Pak Choi. Sepulang kerja, Uyong mampir ke kantor home. Saat sedang asik berdua, mereka dikejutkan dengan pegawai yang kembali setelah membeli makanan. Agar tak diketahui, mereka pun bersembunyi. Tapi karena Uyong menjatuhkan kayu hingga mereka dapat menangkap basah. 경찰에 신고한다. 나와라. Dalam kesempatan itu, Taesop memberitahukan jika mereka berpacaran. Nari berhasil membawa Pak Choi yang beternak sapi harimau untuk datang ke hotel. Pak Choi melihat Uyong berniat ingin menjodohkan dengan anaknya dan memberitahukan Pak Oh agar mereka mengaturnya. Untuk mewujudkan kemitraan, terpaksa Pak Oh meminta Uyong yang mengurusi kontrak dengan anak Pak Choi. Tentu agar rencananya terwujud. 우영 씨가 네? 최도 선배님이 찾으셨고요. 좀 그냥 해. Masalahnya, Nari yang menjadi kepala tim proyek merasa dikecewakan Pak Choi karena pekerjaannya diambil alih Uyong. Sebelum pergi, Uyong memberitahukan Taesop bahwa ia akan pergi ke Cheongdong. Pak Oh sudah memesan tempat di kafe Cheongdam untuk bertemu dengan anak Pak Choi bernama Ujun sambil memberikan kartu kreditnya. Mereka akan membicarakan kontrak kemitraan dengan hotel. Nari yang kecewa terus memojokkan atasannya karena ia tak mendapat penjelasan apa alasan pekerjaan itu dialihkan pada Uyong. 포커는 준비한 거 아시잖아요. 에이 사람 잠깐. Pembicaraan mereka didengar Jisoo karena memang bertemu di kafenya. Kemudian Nari ngoceh-ngoceh sendiri hingga Jisoo jadi tahu jika Uyong sedang pergi ke Cheongdong. 왜요? 아는데요? 예전에 알바했던 곳이에요. Di bagian lain, Uyong bertemu dengan Ujun. Setelah mengetahui Uyong pergi ke Cheongdong, lalu Jisoo menyusulnya. Pertemuan mereka jadi berantakan setelah Ujun mabuk. Boro-boro membicarakan kontrak kemitraan, Ujun malah lebih mengajaknya untuk berpacaran. 일 얘기는 둘째치고. Gelagat ini membuat Uyong tak nyaman, hingga terjadi keributan. Di saat yang tepat, Taesop pun datang. Ujun kesal karena Uyong telah memiliki pacar. Taesop menyuruhnya untuk segera pergi karena ada rekaman CCTV dan saksi atas keributan ini. Taesop tahu kemana Uyong pergi setelah mendapat telepon dari Jisoo. Ia teringat dengan tolakan cintanya Uyong, jadi ngapain repot-repot harus menjemputnya. Uyong baru menyadari jika ia dijebak atasannya sendiri. Atas kejadian yang tak mengenakan, Pak Oh harus menjelaskan pada tim komite hotel. Kemudian Pak Oh datang menemui Uyong untuk meminta maaf padanya. Untuk mengembalikan semangat dan mental Uyong, Pak Eun mengajaknya makan siang. 점심이 너무 호화. Hari-hari berikutnya, Taesop mengajari Uyong apa yang biasa ia lakukan dalam pekerjaannya. Jisoo dikejutkan dengan kedatangan Song Joa ke kafenya. Pemilik senang dan meminta tanda tangannya. Ia sengaja datang untuk meminta maaf dan memberitahukan Jisoo bahwa ia akan bercerai dengan ayahnya. Ayahnya mengencaninya di saat ibu Jisoo sedang sakit.
Ia merasa dibohongi. Saat itu ayahnya mengaku sudah duda, dan Song Joa juga telah mengecek rekam medis ibunya. Itulah mengapa Jisoo sangat membenci Song Joa. 빠져 있을 땐 약다군이 써도 Di tempat syuting, Jisoo mendengar berita tak mengenakan bahwa ia dapat memerankan peran itu atas rekomendasi Song Joa. Itu sebabnya sutradara tak menyukainya. Uyong menemani Hyun Min untuk menandatangani kontrak di luar kota. Tiba di lokasi, mereka melihat peternakan sapi harimau. Lalu Uyong melanjutkan jalan-jalan dengan Taesop. 정직하게 키우시고. 감사합니다. Seung Jae terkejut mengetahui pacarnya bekerja di tempat yang sama dengan Uyong. Seorang ahjusi bawaannya berhamburan karena kantongnya jebol. Lalu Taesop yang berada di dekatnya membantu untuk mendapatkan kantong baru. Tapi ia dikejutkan melihat Uyong datang yang ternyata ahjusi bernama Taesung adalah ayahnya. 아버님? Tak ingin membuang kesempatan, mereka pun berjalan-jalan ke pantai. Tiba di rumah, kali ini mereka dikejutkan dengan kemunculan ibunya. 이유영? Mengetahui pria itu pacarnya, sang ibu meminta putrinya untuk mengatur pertemuan dengannya. Taesop terlihat gelisah saat akan bertemu dengan calon mertua. 뇌동맥류 의심소견이 있다고. 그래서 위험도가 다르니까 정밀 검사해 보시죠. Beberapa saat kemudian, bel rumah berbunyi yang ternyata ayahnya yang datang. 빨리 왔네. Dalam situasi yang tegang, Taesop juga datang. 안녕, 딸. 오랜만이야. Episode 11. Teguran ayahnya pada Taesop menjadi pertanyaan ibunya, bagaimana mereka bisa mengenalnya? Karena Uyong memang belum menceritakan pada ibunya jika mereka bertemu ayah. 그런 거 없어요. 그런 말씀 마세요. 지금처럼만 의영이 업 잘 지켜줘요. Entah apa yang terjadi di masa lalu, mengapa Bu Jung Im begitu kesal pada suaminya. Kehadiran Taesop di rumah itu tentu berada di waktu yang salah. Hingga mendengar pertengkaran mereka dan Bu Jung Im mengusir suaminya. 엄마, 안 나가? 안 나가면 내가 나가고. Pertemuan Bu Jung In dan Taesop seketika batal. Uyong jadi kesal dan memarahi ibunya karena ia tak menghargai Taesop padahal sudah mengundangnya. 이따 얘기해. 내가 얘기하자고 하니까 머리 아파? Lagian jika si ibu sudah tak mau dekat dengan ayahnya lagi, mengapa tak minta cerai saja? Waduh, hancur Mina. 못 견디겠어. 그럼 너도 나가. Ocehan Uyong ini berakhir dengan ibunya juga mengusirnya dari rumah. Singkatnya, Uyong mendatangi rumah Taesop. Ia sangat shock mendengar pertengkaran orang tuanya di depan Taesop. Ibunya jadi sangat sensitif jika membicarakan ayahnya. Ia juga heran mengapa ayahnya tiba-tiba saja muncul di rumahnya. Karena Uyong belum mau kembali ke rumah, jadi ia akan menginap di rumah Taesop untuk beberapa hari lagi. Song Jong-ah melihat Jisoo akan syuting, tapi suaminya datang menemui dan memarahinya karena gugatan cerai padanya. Hingga Jisoo datang untuk menolong Jong-ah. 새엄마 싸움 말려요. Sejak Son Jo-ah menemuinya, kini Jisoo tak lagi marah padanya. Ia mau bergabung untuk minum bersama Uyong. Uyong menceritakan kisah orang tuanya yang berpisah. 있었던 것 같아요. 추억은 없어도 아빠니까. Setelah Son Jong-ah masuk ke kamar, mereka melanjutkan obrolannya. Untunglah Jisoo tak marah walau ditolak cintanya. Ia mau berteman dengan Uyong. Taesop akan datang ke rumah Uyong tapi bertemu ibunya yang akan membuang sampah. Sang ibu menanyakan kabar putrinya. Ia berterima kasih karena telah menemani putrinya. Kemudian Taesop memberikan undangan pameran. Uyong diperbolehkan datang di saat senggang. Karena Uyong belum pulang ke rumah, ibunya menemuinya di hotel. Namun saat bertemu, tiba-tiba ibunya jatuh pingsan. Tentu si Uyong panik dan membawanya ke rumah sakit. Selama ini Bu Jung Im merahasiakan penyakitnya. Taesop yang sedang berada di pameran dikabari Uyong jika ibunya dibawa ke rumah sakit. 엄마가요. 앞에서 Padahal sebentar lagi saatnya Taesop akan memberikan sambutan di pameran.
Namun, ia malah pergi ke rumah sakit. Setelah mereka bertemu, Uyong merasa bersalah karena belum pulang ke rumah dan meminta maaf pada ibunya. Uyong terkejut di saat dokter memberitahukan penyakit yang ada di otaknya, karena selama ini ibunya merahasiakannya. 될 것 같습니다. Dokter menyuruh si ibu untuk istirahat beberapa hari di rumah sakit, karena ia mengalami stres berat. Ibunya berharap mereka tidur di hotel, namun kini malah tidur di rumah sakit. 도 괜찮아서 파열 위험이 높진 않거든요. Setelah beberapa hari, Bu Jung Im diperbolehkan pulang. Bu Jung Im mengemukakan pendapatnya jika Tae-sop pria yang baik. Ia telah melihat reaksinya saat bertemu di hari sebelumnya. Menjelang penutupan pameran, Uyong pun datang. Yang tentu membuat Tae-sop senang. 의영 씨 생각을 많이 했어요. 이를 가져다 줬으면 좋겠다. 사랑하고 있어요. Uyong bertemu temannya Eunmi yang akan menikah. Ia mendapatkan undangan dan melihat cincin yang disematkan di jarinya. Selesai pameran, Tae-sop mendapat orderan baru untuk merenovasi bengkel kerajinan perhiasan. Atas saran dokter, kini semua alkohol yang ada di rumah akan dibuang Uyong. Mereka lebih baik mengkonsumsi teh. Tae-sop mengantarkan kursi khusus untuk Uyong ke rumahnya. Kini mereka mulai meminum teh daripada alkohol. Bersama ibunya, Tae-sop mulai dimapras. Ia banyak diinterogasi dan ditanya-tanya alasan apa menyukai Uyong. Dan harus menjelaskan bagaimana status keluarganya. Nah lo. Di bagian lain, Hyunmin dan Seungjae juga tambah lengket dan selalu menghabiskan waktu berdua. Ibu Jung Im telah menyiapkan surat gugatan cerai pada suaminya. Uyong tak ingin mengintervensi ibunya. Semua itu terserah pada ibunya karena yang akan menjalani hidupnya adalah ibunya sendiri. Di lain tempat, Sae-byok akhirnya ketahuan berpacaran dengan Jin-soo, teman satu kantornya. Semua dikarenakan mereka sering jalan berdua. Malah jadi jatuh cinta deh. Mereka berjanji tak akan mempengaruhi pekerjaannya. Di kafe sedang disibukkan Jisoo yang akan diwawancarai reporter. 정아 배우님에 대해서 한마디 해주신다면? 와 있었어요. 연결. Kemunculan mereka membuat wawancara jadi terhenti. Jisoo mengingat saat-saat mereka selalu berdua bersama Uyong. Nari yang dendam pada atasannya kini membalikan keadaan. Setelah bagian kitchen mengeluh karena buah-buahan yang dikirim supplier kualitasnya buruk. 진행하셨고요. 팀원들만 잡으세요. Nari memojokkan atasannya karena ialah yang menandatangani kontrak dengan supplier. Tak ingin diduluin bawahannya, Tae-sop memesan cincin untuk mereka berdua. Masalahnya ukuran cincin Uyong ia tak tahu. Usaha Tae-sop untuk mendapatkan ukuran cincin juga tak mudah. Mendapat kabar dari Pak Eun jika Eunmi akan membatalkan pernikahannya yang harusnya berlangsung minggu depan. Pak Eun menugaskan Uyong untuk mencari tahu apa yang terjadi. Tiba di tempat gaun pengantin, Eunmi malah sedang mencoba gaun pengantinnya. Eunmi memang ragu dengan calon suaminya. Akhirnya Tae-sop meminta bantuan Pak Eun untuk mendapatkan ukuran cincin bawahannya. Karena mak comblang mereka adalah Pak Eun. Usaha Pak Eun untuk mendapatkan ukuran cincin Uyong gagal. 한테 선물로 반지를 좀. 미영 씨는 반지 몇 호 껴요? 저요? 엑세스몰. Karena Uyong juga tak tahu ukuran jarinya. Perceraian orang tuanya akan berlangsung minggu depan. Si ayah mengirimkan pesan pada Uyong. Pulang dari pengadilan, Bu Jung Im mengunjungi kedai ceker ayam. Ia tak tahu jika kedai itu milik Bu Tae-sop. Tiba di rumah, Uyong terkejut. Ibunya membawa ceker ayam di kedai langganannya. Kemudian ia memberitahukan jika itu kedai milik Ibu Tae-sop. 처음에 알고 얼마나 놀랐는지 몰라. 신기하지. Pesta pernikahan Eunmi berlangsung. Saat acara akan dimulai, ibunya memberitahukan Uyong jika Eunmi mengurung diri di ruangan pengantin. Eunmi ingin membatalkan pernikahannya. Ia sangat gugup melakukannya. 결혼이 무서운 거랑 무서운 것도 당연하고. Masalahnya, Eunmi tak mengenal calon suaminya dengan baik. Untunglah Honmi calon suaminya datang menemui dan memberikan semangat padanya.
Dan pesta pernikahan pun dimulai dengan disambut ucapan oleh Uyong. 슬프나 슬프나 이 완전히 달라질 것만 같은 Di tempat lain, Jisoo akan menandatangani kontrak sebagai aktor. Setelah pernikahannya selesai, 축하드려요. 부탁드립니다. mereka melanjutkan untuk jalan-jalan. Uyong menjelaskan bahwa pidatonya atas permintaan Eunmi. Tak diduga, Taesop memberikan cincin yang sudah dipersiapkannya. Bagaimana ia bisa mendapatkan ukuran cincin Uyong? Ternyata itu usaha Pak Eun dengan menyuruh semua bawahannya memakai cincin yang dibuat dari botol soju. Cerita diakhiri Taesop memasangkan cincin di jari Uyong.